Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kegelapan dan api memenuhi seluruh dunia. Udara kotor berputar-putar di langit. Suhu meningkat dengan cepat dan lava merah tua mengalir keluar dari tanah. Tiba-tiba seberkas cahaya ungu menyala secara tak terduga di udara. Itu tergantung di sana, lalu perlahan menyebar ke dua sisi dan membentuk pintu. Dua sosok bergandengan tangan muncul di dunia kegelapan dan api ini. Seorang pria muda yang ditutupi dengan baju besi putih kristal, mengenakan mahkota yang dihiasi dengan 9 berlian tampak mempesona. Begitu dia muncul, cahaya putih kristal dengan mudah memblokir aura kotor di dunia kegelapan dan api ini. Wanita di sebelahnya tampak lebih aneh. Dia sangat cantik dan rambut panjangnya melambai, menggantung di udara. Aura pemurnian segar mengalir keluar dari tubuhnya, yang memurnikan aura kotor di sekitarnya dalam jarak 1 meter. Akhirnya kami menemukan tempat dengan jejak darah Hao Yue. Pria berbaju besi itu adalah Long Hao Chen dan wanita di sebelahnya adalah Chai Er. Chai Er berkata dengan lembut, Hao Shen, jangan terburu-buru. Bertindak sesuai dengan pesan Hao Yue. Jika dia bereinkarnasi, dia seharusnya berada di suatu tempat di dunia ini. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, Hao Yue pasti akan bereinkarnasi. Rune segel yang dia tinggalkan tidak hanya meningkatkan kultivasiku lebih dari 999.999 mana energi spiritual dan memperbaiki kultivasiku, tetapi juga memberitahu aku bahwa dia akan bereinkarnasi. Jika aku tidak salah, rune yang dia jatuhkan padaku adalah menyuruhku untuk menyegelnya di kehidupan selanjutnya. Bahkan jika Austin Griffin telah meninggalkan sedikit jiwa kehancuran di tubuh Hao Yue, selama aku bisa menyegel kultivasinya, dia tidak akan tumbuh cukup kuat untuk memiliki kepala ke-9. Dengan begitu, tidak akan pernah ada lagi dewa kehancuran dan chimera berkepala 9. Hari itu Long Hao Shen, Hao Yue, dan Kaisar Dewa Iblis akhirnya membunuh Austin Griffin. Hao Yue juga terbunuh dan dia menyerahkan rune ini kepada Long Hao Shen untuk membantunya memperbaiki kultivasi Long Hao Shen. Itu berarti Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang kultivasinya yang menurun setelah mencapai level dewa. Kaisar Dewa Iblis bunuh diri dan membawa serta surat terakhir istrinya untuk menemukannya. Sampai batas tertentu, dia tidak mati karena jiwanya tangguh karena tingkat keilahiannya. Mungkin dia bisa menemukan jiwa kekasihnya Bai Lingxuan Nenek Hao Shen. Setelah Kaisar Dewa Iblis meninggal, klan Iblis kehilangan pemimpin mereka dan pilar Dewa Iblis. Kekuatan mereka seperti yang dikatakan oleh Kaisar Dewa Iblis, menghilang seiring berjalannya waktu. Long Hao Shen terbangun dari koma dan berdiskusi dengan Agares. Agares kemudian kembali ke klan Iblis, mengatur sisa klan Iblis, dan memimpin mereka menuju sisi laut. Mereka mengembalikan setengah dari tanah wilayah kepada manusia terlebih dahulu dan seiring berjalannya waktu, klan Iblis tanpa pilar akhirnya akan berasimilasi dengan manusia. Setahun berlalu dengan cepat. Long Hao Shen dan Chai Er, Sima Xian dan Feng Ling Er, Lin Xin dan Li Xin, Han Yu dan Wei Yang, Zhang Fangfang dan Wang Yuan, Chen Yinger dan Yang Wenzhao semuanya menikah. Di bawah bujukan Long Hao Shen, Bai Yue, yang menderita baik secara fisik maupun mental akhirnya memilih untuk memaafkan Long Xingyu. Long Xingyu membawanya kembali ke kota Odin dan menetap di sebuah rumah kecil di Gunung Odin. Long Xingyu juga mengakhiri kontrak antara dirinya dan tahta ilahi malapetaka dan pembantaian dan menyerahkan tahta kepada Yang Wenzhao. Dia berkata bahwa dia akan menebusnya kesalahannya dengan Bai Yue dengan sisa hidupnya dan bahwa dia bukan lagi ksatria ilahi, tetapi suami Bai Yue.
Ketika Long Xingyu mengabdikan hidupnya untuk Long Haoshen, baik Bai Yue dan Long Haoshen memaafkannya. Bagaimanapun, darah lebih kaya dari air. Setelah pertempuran, Long Haoshen menikmati reputasi besar di aliansi kuil dan diakui sebagai pahlawan pertama dalam sejarah manusia. Dalam 1 tahun, setelah menikah, Long Haoshen bekerja keras untuk mengambil alih tanah yang dikembalikan oleh klan iblis dan menangani semua urusan internal di aliansi kuil dengan bantuan semua senior ke-6 kuil. Semuanya berada di jalur yang benar sekarang. Kemudian Long Haoshen mengusulkan untuk menerapkan sistem pemilihan posisi ketua aliansi. Setiap 5 tahun, Kongres Aliansi akan mengadakan pemilihan dan memilih ketua, wakil ketua, dan anggota aliansi baru, paling lama 2 periode berturut-turut. Kegelapan berakhir tetapi tanah itu tidak kembali ke kedamaian sepenuhnya. Long Haoshen harus melanjutkan posisi ketuanya. Untungnya, dia membuat skema untuk pekerjaannya dan setelah 9 tahun, dia akan benar-benar bebas. Dia memutuskan untuk membawa Chai berkeliling dunia antar galaksi. Bagi Long Haoshen, penyesalan terbesar adalah Hao Yue. 1 tahun telah berlalu, Hao Yue, jika berhasil bereinkarnasi, seharusnya sudah kembali sekarang. Dan Long Haoshen dipersiapkan untuk reinkarnasi Hao Yue. Long Haoshen dan Chai berhenti di udara dan dia berteriak dengan keras. Setelah setengah jam, 10 Raja Zombie merasakan tekanan kuat Long Haoshen, 10 Raja Zombie membungkuk dan menyapa. Long Haoshen berbicara dengan mereka selama setengah jam dan para raja pergi. Apakah mereka benar-benar dapat dipercaya? Chai memandang Long Haoshen dengan tatapan khawatir. Bagaimana jika mereka menyakiti Hao Yue ketika mereka menemukannya? Long Haoshen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti hati mereka. Mereka akan melakukan segalanya, bahkan membakar api jiwa mereka agar dunia ini mendapatkan kembali kehidupan. Austin Griffinlah yang menghancurkan dunia ini. Kami datang kali ini untuk melakukan penebusan bagi Hao Yue. Saya yakin Raja Zombie ini tahu cara menghitung. Biarkan mereka memulai pencarian mereka dan kita akan memulai pencarian kita juga. Long Haoshen memimpin Chai dan mereka jatuh ke tanah. Dia merasakan udara dipenuhi dengan racun di dunia kegelapan dan api ini dan menghela nafas. Kehancuran selalu jauh lebih mudah daripada penciptaan. Cahaya hijau menyala. Dewa Roh, Ye Xiaolei diam-diam merangkak keluar dari berlian abadi di dada Long Haoshen. Ini adalah tempat yang kamu sebutkan. Udara kotor seperti itu. Bisakah kita benar-benar menemukannya di sini? Long Haoshen mengangguk dengan tegas dan berkata, saya percaya begitu. Untuk Hao Yue dan agar dunia ini mendapatkan kembali hidupnya, saya akan mencoba yang terbaik. Ye Xiaolei mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Kamu memiliki aura dewa pencipta di baju besi ini. Jika ada satu orang yang bisa melakukan ini, itu akan menjadi kamu. Long Haoshen tersenyum dan berkata, mari kita menjadi dewa pencipta di dunia ini. Chai meletakkan tangannya di depan dadanya dan teratai putih bergerak di udara, satu persatu. Lingkaran cahaya putih secara bertahap memurnikan udara kotor. Dalam waktu singkat, ruang 3000 meter persegi dan lebar 1000 meter dimurnikan sepenuhnya oleh aura domain pemurnian. Udara telah disegarkan. Long Haoshen bergerak cepat seperti kilat dan bumi mengeluarkan suara guntur yang sangat besar. Bumi hitam jatuh dan retakan lava jatuh dan disegel oleh Long Haoshen dengan paksa. Kemudian potongan-potongan besar lumpur menyebar dari langit, yang merupakan lumpur dari tanah suci. Aroma segar bumi memenuhi ruang seluas 3000 meter persegi ini. Tubuh Ye Xiaolei berseri-seri dengan cahaya hijau dan aura kehidupan disuntikkan ke bumi ketika mereka jatuh dari langit ke tanah.
Bumi hitam digantikan dengan tanah kuning dan aura kehidupan yang kaya berakar dalam di tanah. Long Hao Shen berteriak ke langit dan seikat cahaya keemasan dilepaskan darinya dan naik ke langit seperti matahari keemasan yang melayang di udara. Kekuatan spiritual yang solid dipasang di langit dan mengeluarkan aura cahaya. Pada levelnya, matahari kecil yang dibuat olehnya bisa bertahan setidaknya selama 1 bulan. Long Hao Shen menyebarkan benih ke tanah dan kemudian air. Air jatuh dengan lembut ke tanah seperti hujan. Setelah menyelesaikan semua ini, Long Hao Shen melepaskan sihir hujan suci dan membuat hujan emas mulai turun lagi. Sementara itu, Raja Iston dipanggil untuk menyebarkan aura kehidupan ke dunia ini bersama dengan Ye Xiaolei. Benih hijau tumbuh dengan cepat di tanah. Di bawah irigasi aura kehidupan, matahari, dan air, benih itu tumbuh begitu cepat. Bibit pohon tumbuh lebih dalam dan ketika menyerap aura kehidupan, mereka mengeluarkan aura kehidupan mereka sendiri. Long Hao Shen memilih bibit terkuat paling hidup yang bisa tumbuh di lingkungan yang sulit. Setelah 1 jam, hutan diam-diam muncul di tanah ini dan bersinar dalam cahaya. Mereka secara otomatis memurnikan udara di dunia ini yang diselimuti oleh domain pemurnian. Banyak mayat hidup berkumpul di dunia hijau ini dan emosi yang tak terlukiskan menari dalam api jiwa mereka. Ksatria penghakiman zombie dan ratu penyihir bergandengan tangan. Mereka melihat ke tanah hijau dan merasakan aura kehidupan yang kuat. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kegembiraan. Long Hao Shen memandang mayat hidup di luar domain pemurnian dan berkata dengan suara rendah, Austin Griffin menghancurkan dunia ini dan saya di sini hari ini untuk membuat penebusan untuknya. Ini baru permulaan. Saya akan berbicara dengan tindakan saya untuk membuktikan kepada kalian bahwa aura kehidupan akan tumbuh lagi di dunia ini. Abu kotor dan awan beracun menghalangi matahari yang sebenarnya. Saya berencana menggunakan 10 tahun untuk memurnikan ruang dan membersihkan semua hal kotor, dan kemudian membiarkan matahari yang sebenarnya kembali ke dunia ini. Dunia ini tidak kekurangan air. Air itu tersembunyi jauh di dalam tanah oleh lava dan lumpur. Saya percaya bahwa saat ketika dunia ini mendapatkan kembali kehidupan akan segera datang ketika saya mengeluarkan air dari tanah dan matahari dari langit. Aku, Long Hao Shen bersumpah di tahun-tahun hidupku, akan membiarkan dunia ini memulihkan aura kehidupan dan sistem rantai makanannya. Saya akan membuatnya bekerja dan berkembang lagi. Saya tidak yakin berapa lama ini akan memakan waktu tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Hao Yue mungkin sudah bereinkarnasi di dunia ini atau mungkin tidak akan pernah bereinkarnasi. Tapi bagaimanapun juga, janjiku pada kalian tidak akan berubah. Saya hanya berharap jika kalian menemukannya, tolong sembunyikan Hao Yue dengan baik dan jangan sakiti dia. Suatu hari saya akan memenuhi semua janji dan pada saat itu tolong kembalikan Hao Yue kepada saya. Jelas. Ksatria penghakiman dan ratu penyihir terbang perlahan dan memandangi pepohonan yang tumbuh. Mereka kemudian berlutut dengan 1 kaki di tepi wilayah pemurnian. Kamu adalah dewa pencipta kami. Aku bersumpah demi api jiwaku bahwa jika Austin Griffin bereinkarnasi, kami akan membawanya kepadamu, kata Raja Ksatria Zombie dengan hormat. Long Hao Shen dengan cepat keluar dari domain pemurnian. Dia memegang lengan Ksatria penghakiman zombie dan Ratu Penyihir. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku akan memenuhi janjiku. Sekarang izinkan saya kembali ke pekerjaan saya. Jika memungkinkan, tolong minta bawahan kalian untuk membantu menyalakan api kehidupan lagi di dunia ini. Diterima. Semua makhluk zombie membungkuk kepada Long Hao Shen saat Raja Ksatria Zombie memberikan perintahnya. Long Hao Shen melihat ke kejauhan dan bergumam, Hao Yue,
Aku di sini. Di mana kamu? Ribuan meter dari sini, di sebuah gunung kecil, dengan suara batu menghantam tanah, seberkas telur dengan cahaya ungu samar jatuh. Kulit telur pecah dan kepala kadal kecil berjuang untuk keluar. Kadal itu adalah Hao Yue yang terlahir kembali. Selesai. Yang